Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, senang gua Abdul Haris bisa ketemu lagi dengan teman-teman sobat sepak bola semua. Dan kali ini dalam tendangan bebas Bung Ais kali ini kita akan bahas kedatangan Simon Tahamata yang kemarin ya sudah diumumkan PSSI melalui situs resminya sebagai kepala pemandu bakat sepak bola nasional. Nah, ini menarik ya. Kehadiran Simon Tahamata ini membuat sepak bola nasional atau bisa dikatakan tim kepelatihan Indonesia memiliki tim super ya, sangat mewah. Karena sebelumnya kita sudah tahu sejak beberapa bulan terakhir ini kita sudah punya tim kepelatihan baru yang hampir semuanya mayoritas dari Belanda ya. Dan kalau kita lihat dengan kehadiran Simon Tahamata ini membuat semakin lengkap. Tapi puzzle-nya belum betul-betul lengkap ya. Semakin ya, masih mendekati lengkap lah, bisa dikatakan demikian. Karena posisi direktur teknik masih kosong. Nah, Simon Tahamata ini sempat digadang-gadang bakal jadi direktur teknik PSSI, tapi ternyata diumumkan bukan sebagai direktur teknik tapi sebagai kepala pemandu bakat. Nah, ini menarik. Siapa sebetulnya Simon Tahamata? Simon Tahamata ini dia punya nama asli Simon Melkianus Tahamata, mantan pemain sepak bola di Belanda ya. Dia punya keturunan Maluku Selatan, biasanya bermain sebagai pemain sayap dulu saat dia masih aktif bermain. Dan ini dia memiliki marga Tahamata, berasal dari Maluku Selatan ya, dan karir kepelatihannya juga cukup mentereng. Dia bisa disebut sebagai salah satu legendaris Ajax Amsterdam dari tahun 1976 sampai 80 dengan 109 penampilan, 14 gol, kemudian pindah ke Standard League, Feyenoord, Beerschot, dan terakhir Germinal Ekeren. Di timnas Belanda juga cukup melekat ya, bisa dikatakan demikian, dari tahun 1979 sampai 1986, 22 caps dan 2 gol. Nah, bersama Ajax prestasinya cukup top, 3 kali juara Eredivisie, 1 kali juara KNVB Cup, kemudian bersama Standard League juga 2 kali juara Liga Belgia ya, dan dia punya penghargaan individu yang cukup bagus. Dia pernah jadi pemain terbaik Liga Belgia tahun 91, kemudian juga pernah mendapatkan penghargaan Fair Play Belgia 2 kali tahun 94 dan 95. Sementara karir kepelatihannya kalau kita lihat setelah pensiun fokus Om Simon. Nah, ini namanya kalau di Belanda lebih sering dipanggil Om Simon ya. Dia lebih fokus pada pengembangan pemain muda. Pernah di Standard League dari tahun 96 sampai 2000, kemudian di Beerschot 2000 sampai 2004, di Ajax dari 2004 sampai 2009, kemudian di periode kedua juga sempat di Ajax 2014 sampai 2024 ya. Dan juga sempat di Al Ahly di Arab Saudi tahun 2009 sampai 2014. Ia juga mendirikan Simon Tahamata Soccer Academy untuk membina talenta-talenta muda. Nah, kemarin di tanggal 22 Mei, Om Simon ini ditunjuk sebagai kepala pemandu bakat PSSI, Heads of Scouting ya, bisa dikatakan demikian. Nah, apa tugasnya? Dia diberi tugas untuk mengidentifikasi dan merekrut talenta-talenta potensial baik di dalam negeri maupun di Belanda. Ya, khususnya pemain-pemain diaspora ya yang punya keturunan Indonesia di Belanda. Dia tugasnya adalah mencari dan juga melihat, memandu ya, bisa dikatakan memandu bakat-bakat mereka. Dan dia nantinya akan bekerja sama dengan pelatih kepala Patrick Kluivert dan juga staf lainnya yang untuk bisa memperkuat tim nasional Indonesia ke depannya. Nah, dengan masuknya Om Simon ini praktis kalau kita nilai kepelatihan timnas Indonesia semakin mentereng ya. Kalau kita sudah tahu Patrick Kluivert ditunjuk sebagai pelatih kepala, dan dia ditemani oleh banyak sekali
talenta-talenta hebat, bisa dikatakan demikian ya. Ada Jordi Cruyff sebagai penasehat teknis. Ya, kita tahu Jordi Cruyff ini pernah jadi sporting director ya di Barcelona, dan juga dia pernah melatih Maccabi Tel Aviv, menjadi penasehat teknis juga di timnas Ekuador. Artinya pengalamannya cukup mentereng lah sebagai penasehat teknis ya. Dan juga dia dikenal sebagai arsitek strategi jangka panjang ya untuk pengembangan struktur sepak bola. Kemudian selain penasehat teknis, Patrick Kluivert juga ditemani oleh beberapa asisten pelatih. Ada Alex Pastoor, dia kalau di Belanda dia sebut sebagai profesor ya, karena memang dikenal sebagai ahli taktik ya. Dia memang gaya kepelatihannya agak-agak pragmatis ya. Dia nggak peduli gaya main indah, yang penting menang. Dan dia pernah bersama Excelsior, Nijmegen, kemudian juga Sparta Rotterdam. Selain Alex Pastoor ada Danny Lanzat, mantan gelandang timnas Belanda yang pernah bermain di Wigan, AZ Alkmaar, Ajax juga, dan juga dia pernah bermain di Piala Dunia 2006. Selain itu ada Gerald van den Berg yang juga sebagai asisten teknis ya. Rekam jejaknya pernah bermain untuk PSV Eindhoven, timnas Belanda juga. Ini Van den Berg ini yang gue ingat betul, dia adalah salah satu bintang saat Belanda juara Euro 1988. Angkatannya Marco van Basten, Ruud Gullit, Ronald Koeman. Artinya memang dia punya kapasitas yang cukup bagus ya. Dan dia juga punya pengalaman sebagai pelatih teknik ya, dan juga pengembangan taktik. Selain itu ada Sjoerd Woudenberg, pelatih kiper, yang juga sebelumnya kita tahu Sjoerd Woudenberg ini pernah menjadi pelatih kiper di Dewa United dan berbagai klub Eredivisie ya. Dan fokus dia adalah pembinaan kiper muda dan peningkatan refleks para kiper ya. Setelah itu ada Quentin Jacoba, pelatih fisik ya. Pelatih fisik yang juga punya rekam jejak, pernah jadi pelatih fisik di Adana Demirspor, klub asal Turki, dan dia spesialis pengembangan kekuatan dan daya tahan fisik para pemain. Nah, ada yang dari lokalnya, ada Sofi Imam Faisal sebagai asisten pelatih fisik ya, yang juga pernah terlibat di pelatihan fisik timnas U23 dan klub-klub lokal, punya sertifikasi pelatih fisik tingkat internasional. Kemudian masih ada lagi Jordi Cuylenburg, ini analis video. Dia juga orang Belanda, dia pernah jadi analis di Everton, pernah jadi analis timnas Belanda. Dia memang dikenal sebagai pakar analis performa dan taktik lawan. Artinya memang nggak main-main ya. Kemudian juga ada Regie Blinker, tim pengembangan, kebangsaannya juga Belanda keturunan Suriname ya. Dia mantan pemain Feyenoord, Celtic, Sheffield Wednesday. Kemudian fokusnya adalah pengembangan bakat dan scouting diaspora Indonesia. Artinya ini Regie Blinker nanti akan masuk timnya Om Simon Tahmata ya, dalam scouting diaspora Indonesia. Kemudian ada Bram Verbruggen, pengembangan pemain. Dia berpengalaman dalam manajemen akademi sepak bola di Eropa, bertugas membangun jalur pemain muda menuju tim senior. Oke. Kemudian ada tim medis, ada Dr. Alvan Nur Asyar. Nah, ini dokter spesialis olahraga asal Indonesia. Dia berpengalaman menangani atlet-atlet sepak bola dan recovery cedera kompleks ya. Dan ya terakhir manajer tim, Bapak Sumardi ya, yang bisa dikatakan ya sosok penting juga buat tim ini sebagai penyembatan antara tim kepelatihan dan juga PSSI dan juga pemain ya. Artinya memang sosok yang cukup penting. Nah, dengan masuknya Om Simon kan berarti semakin lengkap nih daftar tim kepelatihan tim nasional Indonesia. Ini kalau menurut gue sih cukup mewah ya untuk bisa mengembangkan sepak bola Indonesia ke depannya. Dan diharapkan dengan tim yang mewah ini, sepak bola Indonesia bakal semakin mentereng. Gue sih berharap kita nggak tergantung lagi dari naturalisasi pemain. Boleh naturalisasi pemain. Gue
ini ya, gue nggak anti naturalisasi, karena menurut gue, kalau gue pribadi ya, menurut gue naturalisasi ini adalah salah satu bagian dalam pemanggilan pemain ya. Dan Indonesia bukan tim atau timnas pertama yang melakukan naturalisasi. Bahkan tim sekelas Spanyol pernah melakukan naturalisasi. Dan kita lihat Jerman misalnya, itu berapa banyak pemain-pemain yang punya darah ganda ya. Ada yang dari Turki, ada yang dari Polandia. Kemudian di Maroko ya, Maroko gue inget betul kemarin di Piala Dunia 2022 itu bagaimana tim ini ada yang lahir di Prancis, ada lahir di negara-negara lain, tapi mereka bersatu menjadikan Maroko tim yang sangat-sangat solid. Dan pemain-pemain diaspora ini gue pikir punya hak juga ya, mereka punya keturunan darah Indonesia dan mereka punya hak untuk bisa membela tanah leluhurnya. Jadi nggak bisa kita halangi, nggak bisa kita nyinyirin ya. Tapi juga satu lagi, jangan hanya bergantung pada diaspora. Kita harus betul-betul mulai fokus untuk pengembangan talenta-talenta muda Indonesia. Mulai dari SSB, jangan hanya di kota-kota besar, tapi juga di pelosok-pelosok. Karena kita tahu para pemain Indonesia ini banyak lahir di pelosok-pelosok ya. Kita ingat bagaimana pemain-pemain dari Papua, pemain-pemain dari Ternate ya, dari banyak lah. Banyak talenta-talenta itu yang memang kadang-kadang mereka harus berjalan jauh ya, meninggalkan kampung halamannya, desa mereka yang di pelosok-pelosok untuk masuk ke dalam akademi, masuk ke dalam sekolah sepak bola yang memang ada di perkotaan. Ini yang jadi PR besar buat PSSI ya. Artinya dengan tim yang sudah mewah ini harus betul-betul dimaksimalkan. Pertanyaannya sekarang, dengan tim kepelatihan yang mewah ini, terutama Om Simon ya, Om Simon Tahamata yang punya pengalaman cukup bagus dalam pengembangan pemain-pemain muda, Om Simon nanti tinggal di mana nih? Apakah tetap di Belanda atau di Indonesia? Karena kalau kita lihat kan pelatih-pelatih kita nih, Patrick Kluivert, Jordi Cruyff, Alex Pastoor, Denny Lanzat, semuanya bolak-balik Indonesia Belanda. Jadi kalau mau main baru ke Indonesia. Jadi kalau menurut gue ya agak kurang maksimal sih. Lebih ideal kalau seperti era Sintayong ya, bagaimana Sintayong ini dia tinggal di Indonesia. Cukup lama tinggal di Indonesia, nanti kalau ada waktunya juga dia pulang kampung, dia mudik ya. Tapi kebanyakannya dia tinggalnya di Indonesia. Idealnya sih seperti itu ya. Dan mudah-mudahan Om Simon juga bisa melakukan hal tersebut ya, meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Dialah kelahiran 26 Mei 1956. Wah, sudah cukup senior ya. Ya, mudah-mudahan dia bisa tinggal di Indonesia sehingga dia bisa memaksimalkan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Bisa memantau bukan hanya pemain-pemain diaspora di Belanda, tapi juga pemain-pemain yang ada di Indonesia. Atau bisa jadi kalau gitu bisa di mix ya, artinya bukan hanya Om Simon saja, boleh Om Simon dibagi tugas ya. Om Simon head of scoutingnya misalnya, dia bertugas ada di Belanda lah untuk cari talenta-talenta diaspora Indonesia yang ada di Belanda. Sementara di Indonesia bisa diserahkan pada pelatih-pelatih lokal. Kan masih ada Coach Indra Syafri yang menurut gue dia sangat cocok untuk menjadi talent scouting tim nasional Indonesia, talent scoutingnya PSSI ya, berada di kepemimpinan Coach Simon, timnya Coach Simon Tahamata. Karena kita tahu Coach Indra Syafri ini juga punya pengalaman untuk bisa mengembangkan pemain-pemain muda, Egy Maulana Fikri, kemudian juga Sadil Ramdhani. Banyak ya pemain-pemain, Evan Dimas, Maldini Pali waktu di 2013 ya. Itu nggak ada yang tahu siapa pemain-pemain itu. Bahkan gue saat ditunjuk menjadi komentator saat itu 2013, gue nggak tahu siapa pemain-pemainnya itu. Itu sampai gue harus chat Coach Indra Syafri untuk cari tahu siapa pemain-pemainnya yang dia bawa waktu ke Piala AFF U19 di Sidoarjo. Dan alhamdulillah gue terima kasih banget pada Coach Indra Syafri saat itu. Dia bales,
dia membeberkan pemain-pemainnya dengan data-datanya lengkap ya, sehingga gue bisa menjalankan tugas dengan sangat baik. Dan saat itu ternyata booming, timnas U19 juara. Dan sejak saat itu juga seluruh timnas, baik itu senior ataupun tim kelompok umur, selalu jadi rebutan televisi untuk disiarkan ya. Hak siarnya jadi melonjak naik. Nah, kembali lagi ke pembahasan kita soal kehadiran Om Simon Tahamata. Sekarang berarti tinggal satu puzzle yang belum terlengkapi, yakni direktur teknis. Ini kita tunggu ya, karena kan Pak Ketum PSSI, Pak Erick Thohir, beberapa kali sudah menjanjikan untuk segera diumumkan. Tapi memang tidak mudah ya mendapatkan direktur teknik yang diharapkan, karena kita tahu ranking kita ini masih 100 ke bawah ya. Sangat sulit buat membujuk nama-nama besar untuk bisa menjadi direktur teknik tim nasional Indonesia, timnas Indonesia dan juga PSSI pastinya. Oke, segitu aja menurut gue pembahasan yang perlu kita ulas di episode kali ini. Silahkan, menurut lo gimana dengan skuad mewah ini, skuad mewah di tim kepelatihan tim nasional Indonesia? Apakah keren atau berlebihan atau gimana? Atau kalau lo mau kasih pertanyaan juga silahkan di kolom komentar, kasih kritik, kasih masukan, kita diskusi aja lah di kolom komentar. Jangan lupa klik like, share juga, dan subscribe agar pengunjungnya makin banyak, subscribernya makin banyak, dan gue lagi jadi makin semangat untuk bisa membuat konten-konten sepak bola atau olahraga-olahraga lainnya. Segitu aja ya dari gue. Abdul Haris pamit. Terima kasih atas atensi teman-teman semua. Abdul Haris pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.